Sebenarnya dua kata pergu ni harus tidak ikut. Tiba-tiba Diikutkan. diikutkan. Jadi komite Ya. harus jadi korban. Ya, komite dia jadi korban. Si Hosi ini sebenarnya tidak ikut komite. Sebenarnya dia mengikuti kata pergu saja. Kata baru saja, Ya. tapi diikutkan komite. Komite. Nah, Korbankan Anda. ya, korban ke saya. Nah, ini suatu hal yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi guys bersama saya Abdul Aziz di SMSI Oki Podcast. Kali ini saya kedatangan atlet karate muda Oki yang berasal dari Kecamatan Pampangan. Ini dia, Susilo Wali Putra. Apa kabar Lindo? Aku panggil Lindo ya. Ya. Alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillah. Adinda Silo, saya panggil Silo. Ya, siap. Tadi berangkat dari Perampangan ke Kayu Agung, lebih kurang mungkin 3 jam ya. Siap. Ya, Sekitar 2 jam. 2 jam perjalanan. Ya. Naik motor ke sini gitu. Ya. Sebelum kita bincang-bincang terkait masalah prestasi ataupun hal-hal lain yang menyangkut karate, coba perkenalkan diri dulu, nama siapa, terus nama orang tua, sekolah di mana dan kelas berapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Susilo Wali Putra, asal Pampangan, Desa Srimulia. Nama orang tua aku Putra Gandar Asmara. Nama ibu Rohani. Terus sekolah di mana sekarang? Sekolah di SMA Sabab Al-Fatih di desa. Kelas berapa? Kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA. Adinda Susilo, Anda saya dengar salah satu atlet karate yang tergabung di Gokasi. Siap. Artinya cabang porki ini banyak. Ada Ya. Gokasi, ada Lepari, Ya. ada Judo, Judo. terus banyak yang lain-lainnya. Banyak. Anda tergabung di Gokasi. Gokasi. Sejak kapan Anda mulai bergabung dan ikut di perguruan Gokasi? Sejak SMP. Sejak SMP. Ya. Jadi sejak SMP bergabung ke Gokasi. Terus kabarnya di SD juga pernah ikut. Pernah. Terus gabung di mana awalnya? Itu di Sorite. Surite. Iya. Terus ketika bergabung di Surite, saya dengar juga Anda sempat juara tingkat O2SN Ya, siap. Kabupaten Ogan Komering Ilir. Siap. Sempat menjadi juara Ya. dan bahkan sempat dikirim mewakili Oke. O2SN mewakili Oki ke Sumsel. Sumsel. Bagaimana bisa Anda seperti itu dan mewakili Oki, dan walaupun kata kabar yang saya cerita dengar Anda belum sempat mengharumkan nama Oki di tingkat provinsi, paling tidak Anda sudah tampil di ajang O2SN tingkat Sumatera Selatan. Tolong dong ceritakan kronologisnya. Dulu saya ikuti karate sejak 3 SD. Kelas 4 sudah mengikut lomah O2SN tingkat kecamatan. Saya mendapatkan juara 1 di tingkat kabupaten. Saya mewakili kabupaten di Sumsel. Saya tidak mendapatkan juara di Sumsel, cuma membawa nama Oki. Ya, Cuma dapat pengalaman. dapat pengalaman. Artinya pengalaman itu sangat berharga bagi Iya. Anda. Selaku seorang siswa SD, Ya. sudah mampu berkiprah di karate di tingkat O2SN Sumatera Selatan. Tentu sebagai seorang siswa Anda punya katakanlah cita-cita yang tinggi. Dan Anda tadi bilang di SD Anda tergabung di mana tadi? Gokasi. Nah, di Surite. Surite. Nah, setelah Surite Anda lulus SD dan melanjutkan ke tingkat SMP di Pampangan. Ya. Di dusun. Di desa itu sendiri. Desa itu SMP sendiri. yang ada di desa itu Iya. sendiri. Terus Anda sebut kembali Anda bergabung ke Gokasi. Nah, di tingkat SMP juga Anda pernah menjuarai OSN tingkat kecamatan, Kecamatan, bahkan kabupaten. tingkat kabupaten.
kira-kira ini kan satu prestasi lah dari SD sampai SMP. Apakah ada kendala-kendala Anda ketika menggapai prestasi ini kira-kira? Siap, tidak ada. Karena cuma perjalanan. Ya, maksud saya kendala-kendala lain, maksud aku apakah dalam perjalanan Anda menimba ilmu di karate ini ada katakanlah rintangan-rintangan untuk menggapai satu prestasi? Apakah mungkin terkendala oleh pelatih waktu jadwal mungkin latihan gitu seperti itu? Ya, ada itu. Karena ekonomi mau menuju ke TC latihan, nggak ada minyak untuk ongkos minyak. Oh, jadi biaya sendiri Ya, ketika kita biaya ya, sendiri. tentunya sebelum kita melakukan satu event pertandingan Ya, biasanya itu ada sebuah TC lah, Ya, TC. katakanlah event TC lah. Jadi tidak dibiayai maksud saya, tidak dibiayai oleh pihak kecamatan mungkin, Ya. ataupun pihak pemerintah. ya, Jadi Adinda Susilo membiayai TC itu dengan biaya sendiri. uang sendiri. Yang Ya. keterbatasan orang tua sebagai seorang Ya, petani, petani. di Pampangan. Lapangan. Tapi dengan suatu motivasi, Mm. Anda tetap TC. memberikan sesuatu yang terbaik Ya. lah bagi kecamatan, mewakili kecamatan di O2SN Kabupaten Oki, dan pada akhirnya Anda mendapat juga juara Juara. terbaik pertama di Ya. Kabupaten Oki dan dikirim ke Sumsel. Popda Sumsel, Ya. O2SN Sumsel, Popda Sumsel. Popda Sumsel. Itu di tingkat SMP. Tingkat SMP. SMP di Popda sudah mewakili Popda. Belum, itu Belum. Jurda. Ke Jurda. Ya. Nah, Anda juga belum pernah mendapat juara di situ. Belum. Belum. Nah, terus selanjutnya, Anda karena terkendala COVID pada waktu SMP, Iya. itu Anda tidak pernah memberikan suatu prestasi lah, Iya. menghasilkan suatu prestasi yang terbaik lah Iya. buat Kabupaten Oki katakanlah. Perjalanan Anda dari SMP ke SMA, akhirnya Anda sekolah di Pampangan juga. Di desa Di Tura. desa situ sendiri ada SMA. Iya, SMA, SMP ada lah. Ada. Jadi Anda duduk di kelas 2 SMA. SMA. Anda masih tergabung di Kokasi? Masih. Masih tergabung di Kokasi. Terus prestasi. Ini kita berbicara masalah prestasi lah di event-event. Kita akui bahwa Anda mulai dari SD, SMP, SMA bergabung di Kokasi. Pernah menjuarai event-event di Oki. Iya, siap. Kemarin sempat saya dengar ada event yang baru-baru di Oki, Porki mengadakan Iya. turnamen perebutan Piala Alki Ardiansa Iya, Iskandar. benar. Anda juga salah satu atlet terbaik lah. Iya. Di banyak, maksud saya banyak persatuan olahraga karate yang ada di Karate. Porki. Iya. Nah, Anda sempat dikirim ke provinsi ketika Pekan Olahraga Daerah Ya, Popda. Popda Provinsi Ya. Sumatera Selatan di 2022. Udah. Anda sempat menangis Iya. karena siap. Anda tidak bisa memberikan yang terbaik lah Terbaik, buat Kabupaten Oki. Coba Dinda Susilo ceritakan kenapa sampai maksud saya Anda tersingkirkan dari event Popda ini kira-kira. Iya. Silakan. Awalnya saya main komite di Min 55. Tiba-tiba pelatih saya dipindahkan jadi Min 61. Padahal berat badan saya cuma 52 kilo. 52 kilo Iya. dipindahkan ke Min 61. 61. Ya. Ada 2 orang dipindahkan. Si Yogi main di Min 50. Dipindahkan lagi ke Min 55. Padahal berat badan cuma 49 apa. Itulah. Jadi kenapa pelatih Anda ataupun katakanlah yang mendampingi Anda untuk dipindahkan ke situ? Padahal kan kita tahu berat badan Anda tidak mencukupi. Apakah karena mungkin pihak panitia ada kecurangan ataupun tanda kutip ya, bukan saya mengatakan panitia ada curang. Ya. Artinya apakah ada persaingan-persaingan yang tidak sehat lah ketika Anda berat badan 50 lebih, 51 katakanlah dipindahkan ke kelas 60. Nah, untuk meningkatkan berat badan di situasi waktu yang singkat, kan ini tidak mungkin lah katakanlah. Ya. Nah, kenapa Anda tidak bisa bertahan di kelas yang Anda inginkan pada waktu itu?
Itu karena ada 3 orang kata bergu. Satunya kecelakaan di sebelum berangkat ke Popda. Popda. Nah, ada orang dua berangkat Popda, tapi satunya tidak ada. Kata bergu harusnya apa? Tidak ditampilkan. Harus 3 orang. Harus 3 orang dan kata bergu itu ada 2 orang. Cuma ada 2 orang. Nah, kira-kiranya tidak tampil. Tiba-tiba 1 orang ini datang mengikuti. Mengikuti. Ya. Iya. Nah, terus kenapa Anda mau ataupun bersedia untuk dipindahkan ke kelas yang lebih berat, maksud saya? Karena kita tahu kan berat badan harus maksimal 60 kg, sedangkan Anda berbicara tadi 51. Artinya kurang sekitar 4 kilo. Dalam waktu yang singkat, apakah bisa Anda dengan makanan yang bergizi, stamina, katakanlah buah-buahan segala macam yang menunjang atasnya kenaikan berat badan, apakah bisa dalam hari 1 minggu itu badan bisa berubah signifikan 4 kilo? Saya kira suatu hal yang mustahil, kira-kira seperti itu. Ya kenapa Anda kok mau saja diperintahkan pelatih ataupun ofisial untuk pindah ke kelas 60? Padahal kan Anda punya potensi untuk menjuarai di kelas 51-50 kan? Nah itu yang saya bilang ya. Karena 2 orang ini tadi hampir tidak ditampilkan. Karena ada peraturan sana kalau kata boleh dimainkan dan komite. Tiba-tiba si Rossi dimainkan di komite. Harusnya main. Nah, di Rossi menggantikan si Yogi ke 50 kg. Min 50. Tiba-tiba Yogi ganti ke saya. Min 55. Aku dimainkan 61, min 61. Nah kan saya bilang tadi, kan sudah tidak mungkin lah kalau berat Anda 51 kan pada waktu itu, mau dimainkan ke 60. Artinya berapa kilo itu? Harus 9 kilo ya? 9 kilo harus nambah. Nah kan harus suatu hal yang mustahil. Sedangkan atlet seperti Anda, atlet karate seperti Anda itu punya potensi. Karena Anda, saya lihat, punya keberanian, punya skill, artinya punya wibawa. Ketika Anda bertanding itu punya katakanlah punya feeling, punya insting, punya inisiatif untuk mengalahkan lawan. Nah saya lihat dari teman-teman Anda yang dikirim, Anda punya potensi di kelas 50 kg. Nah kenapa? Itu yang kita sesalkan ini, kenapa pelatih kok bisa memberikan suatu hal yang tidak mungkin terhadap Anda. Padahal Anda punya potensi untuk mengharumkan nama Oki pada waktu itu. Karena pelatih harusnya main galo yang mengikut Popda. Sebenarnya 2 kata pergu nih harus tidak ikut. Tiba-tiba diikutkan. Diikutkan. Jadi komite harus jadi korban. Komite jadi korban. Si Rossi ini sebenarnya tidak ikut komite. Sebenarnya dia mengikuti kata pergu saja. Tapi diikutkan komite. Nah, korbankan Anda. Korban ke saya. Nah, ini suatu hal yang harus kita koreksi pelatih. Siapa orang yang terbaik? Jangan berdasarkan kedekatan lah. Harusnya kita berdasarkan skill. Kalau memang seharusnya di kata, jangan diikutkan di komite. Karena komite kita sudah dirancang dari awal. Itu sudah mengikuti sih. Dari awal sudah diikuti sih kan. Sudah dipersiapkan secara matang. Anda harusnya ikut komite 50 kg. Benar. Nah, karena si Rossi ini dimasukkan pelatih dengan alasan apa? Beliau memasukkan Rossi ini ke komite sehingga mengorbankan Anda untuk di ajang itu. Saya dengar Anda sempat menangis. Sempat. Apa yang menjadi pilu yang Anda membuat Anda meneteskan air mata ketika Anda menangis, Anda kesal mungkin dengan apa yang jadi keputusan pelatih ataupun ofisial untuk tidak dimainkan Anda di kelas 50 kg dan bahkan didaftarkan ke 60 kg padahal berat Anda 51. Kenapa Anda curhatlah kira-kira di sini. Pertama-tama saya kesal itu saya sudah mengikuti TC hampir sebulan. Saya Pampangan sampai Ki Agung. Itu 2 kali seminggu, Sabtu dan Minggu. Dengan biaya sendiri? Biaya sendiri. Saya menginap di rumah Mamang Hahudi. Jadi
nginap tempat paman, Iya. ikut TC selama TC, 1 bulan iya. di Kayangan dari Pampangan, Iya. dan tiba-tiba ketika Pekan Olahraga Daerah Provinsi Sumatera Selatan Iya. tahun 2022, Dua. Anda tidak dipilih Pilih, katakanlah iya. pada waktu itu Ya. oleh pelatih untuk mengikuti event Popda. Popda di komite. Komite. Padahal Anda sudah persiapan loh, Ya, 1 siapan. bulan TC. Ya, TC. Nah, ini yang membuat kesal Anda sebagai seorang atlet Ya. pengen berbuat untuk Kabupaten Oki namun tidak diberi kesempatan. Ya. Padahal ya itu tadi Anda sudah 1 bulan TC Ya. dengan mengorbankan waktu, dengan Ya. mengorbankan biaya sendiri. Ya. Kepampangan dari sini butuh Ya. biaya, butuh Ya. makan. Terima kasih ada saudara di Saudara, Kayangan, ya. bisa nginap, Ya. numpang nginap di sana dan Ya. numpang makan di situ. Benar. Sebenarnya kita juga menyesalkan kenapa pelatih bisa seperti ini kan. Ya, yaitu mungkin suatu kita tidak tahu. Ya. Ini hak pelatih lah. Ya. Tapi paling tidak Anda secara pribadi merasa kecewa Kecewa. dengan hal-hal apa yang dilakukan oleh pelatih. Nah, pada waktu itu ketika Anda didiskualifikasi di kelas 60 kg, apa perasaan Anda pada waktu itu? Saya merasa kecewa dan sedih karena sebelum dikasih tahu itu kami tidak tahu. Tiba-tiba malam saya dikasih tahu mengikuti komite di min 61. Saya kaget di malam itu. Jadi sebelumnya tidak pernah ada pelatih memberitahu kamu? Belum ada. Tidak pernah. Tidak pernah. Dikasih tahu Tidak bahwasanya pernah. kamu itu ikut 61. Iya, tidak pernah. Oh, jadi ketika kamu sudah ada pengumuman, sudah ada pengumuman jelas Iya. dari Pelatih. pihak panitia, Iya. bahwasanya Anda tidak lolos di 61. Iya, tidak lolos. Nah, itu luar biasa Iya. ya pelatih. Saya memberatkan badan tuh 2 hari 2 malam. Untuk menggapai Iya. 9 kg. Iya, siap. Sebelum lomba itu sudah dikasih tahu. Makan nasi 2 bungkus, pisang, es, minum. Oh, enggak bisa lah. Iya. Kalau 9 kg di dalam 2 hari itu, itu saya kira kerjaan robot Iya. ya. Ya kalau memang kita harus turun di kelas 51, kelas 50, kenapa harus turun di kelas 61 sedangkan berat badan kita tidak memungkinkan? Iya. Ya karena pukulan dan tendangan itu beda loh. Iya, beda. Karena itu ukuran Iya. tendangan dan pukulan Iya. itu beda di karate. Sama dengan tinju segala Iya. macam itu kan yang sifatnya tenaga ataupun pukulan dan tendangan. Iya. Nah, Anda saya dengar sering menangis dengan adanya ketidakkeberhasilan. Anda sering menangis. Orang tua pun sering mendampingi. Kemana Iya. Anda pergi? Kemana Anda akan bertanding selalu dampingi dengan biaya sendiri. Iya. Apakah tidak ada suatu harapan? Apakah tidak ada suatu keinginan ke depan bagaimana meningkatkan prestasi? Pengennya apa sih pemerintah supaya atlet Porki katakanlah umum Porki ini bisa berbicara di event-event internasional? Apa kira-kira kiat-kiat Anda, motivasi Anda ataupun harapan Anda terhadap pemerintah? Ya. Saya ingin menjadi seorang atlet profesional. Sebenarnya saya tuh kalau ikut lomba saya ini diwajibkan target juara. Jadi Anda selalu Target juara. ketika ikut event itu target juara. Juara, iya. Apapun itu yang terjadi. Iya, apapun itu musuh besar, kecil, saya hadapi. Iya. Ya. Ya, saya salut dengan semangat Anda. Tapi kan semangat Anda ini kan harus didorong dengan motivasi dari Iya. pemerintah lah. Artinya motivasi itu seperti ini. Mungkin makanan yang bergizi, Iya. katakanlah finansial, dukungan dana TC. Iya. Nah ini apakah pernah Anda rasakan ketika Anda TC itu apa dikasih uang transport gitu, apa dikasih uang penginapan? Ya. Apakah Anda biaya sendiri ketika TC? Kalau itu tidak ada biaya sendiri. Oh jadi biaya Iya. sendiri Anda ketika Kalau TC? ya ke TTC untuk mengongkos minyak tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Jadi TC itu tidak ada Tidak ada. biaya-biaya Ya. yang disupport dari pemerintah. Tidak maksudnya ada, tidak dari ada. mungkin dari kesatuan Porki Anda. Tidak ada. Tidak ada. Tidak. Nah, jadi selama ini berarti setiap Anda TC itu biaya sendiri. Biaya sendiri. Nah, ketika Anda berangkat ikut event-event, katakanlah di Sumsel lah, seperti Popda kemarin. Ya. Ini semua ditanggung oleh panitia, oleh pihak kabupaten gitu? Ya, siap. Itu tanggung pemerintah. Ya, semua. Semua ditanggung. Ya. Ongkos, Duit terus saku, makan, ya. duit saku, uang Baju, saku. ya. Cuma hanya
Ketika TC, TC, tidak ada uang tidak TC. ada, ya. Tidak ada jaminan uang TC. Ini satu lagi. Saya pernah dengar Anda juga ikut di ajang nasional. Ya. Kejurnas ya. Ya. Kejuaraan nasional. Nasional. Tingkat nasional. Ya. Mewakili Sumatera Selatan. Selatan. Pernah ikut? Pernah. Itu bagaimana cerita? Sebelumnya saya tuh ikut Popda tuh saya menargetkan ingin juara, dan sekali juara saya mengikuti kejurnas. Itu. Kayak saya sedih karena saya tidak mainkan. Saya ini cemas kalau tidak dipanggil kejurnas. Nah, tiba-tiba saya dikabarkan Sinsi Ronson mengikuti kejurnas ke Padang. Itu pernah ikut jurnas ke Padang di tahun Ya, 2022? ya, 22. Itu bulan berapa? Bulan 9. Bulan 9. Ini jika. Oh iya. Ya. Bulan 9 ke Padang, Anda mewakili Sumatera Selatan. Ya. Di karate. Ya. Itu pernah dibawa penyisian gugur apa sudah masuk ke babak selanjutnya? Cuma babak pengisian. Penyisian, Anda Ya. kalah di situ. Ya. Apakah Anda sedih pada waktu itu? Saya tidak sedih karena saya baru pertama kali mengikuti kejurnas. Saya merasa banyak kekurangan saya. Jadi Ya. jadi melalui event kejurnas ini Adinda Susilo introspeksi diri. Iya, menjadi motivasi. Menjadi motivasi suatu pengalaman. Ya. Katakanlah untuk ini kekurangan Ya. saya. Ini kekurangan saya. Ya. Ini yang harus saya benahi. Ya, benar. Jadi katakanlah event ini menjadi motivasi Motivasi Anda untuk maju langkah lebih terus. ke depan. Ya. Terus Dindo Susilo terakhir ini. Harapan Anda ke depan, cita-cita Anda ke depan itu apa sih? Anda masih muda. Ya. Masih berumur 17 tahun. Ya. Masih berumur 17 tahun kelas 2 SMA. Artinya masih banyak waktu ya prestasi lah yang akan diberikan atau Anda raih ketika Anda ikut ke event-event. Nah, kira-kira ke depan harapan Anda seperti apa terhadap katakanlah Porki lah Ya. di Kabupaten Ogan Komering Ilir? Kalau saya ingin membanggakan ini, banggakan orang tua kepada hobi saya. Jadi cuma satu motivasinya ingin membanggakan orang tua. Ya, dengan hobi saya. Dengan hobimu sebagai seorang atlet berarti ingin membahagiakan orang tua. Terus harapanmu dengan pemerintah kabupaten apa kira-kira terkait masalah Porki? Saya menginginkan kalau TC itu ada uang sakunya untuk ini, uang untuk perjalanan. Ya. Jadi untuk makan minum tuh Iya, ada. Uang TC untuk Iya. ongkos minyak, Iya, ada. kasih lah. Katakanlah karena kita sudah masuk TC dan untuk pergi nantinya ke event untuk mengharumkan nama Kabupaten Ogan Komering Ilir. Terus ini, Anda dari Pampangan, ke Kayagung sering ya, ikut event-event di Kayagung sering. Nah, apakah Anda atau orang tua Anda selalu ikut mendampingin Anda setiap Anda event? Saya cerita tadi kan Anda selalu didampingi. Nah, setiap Anda giat-giat event apa selalu orang tua mendampingi? Ya, kalau orang tua jarang, kadang-kadang karena dia bekerja. Sibuk kerja. Sebagai seorang petani, kan mungkin sibuk di kampung. Ya. Katakanlah seperti itu. Dindo Susilo, Anda sudah datang di podcast SMPC Oki Kabupaten Ogan Komering Ilir ini. Pada hari ini tentu saya merasa terima kasih lah. Dan guys, ini mungkin nantinya bisa memberikan suatu motivasi kita bagaimana untuk meraih suatu prestasi. Perjuangan-perjuangan yang dialami Dindo Susilo, yang katakanlah tadi dari rumah ikut TC dengan biaya sendiri, dengan makan sendiri. Dia tidak memikirkan, orang tua tidak memikirkan hal tersebut, namun satu hal prestasi yang dipikirkan Adinda Susilo dengan motivasi ingin membanggakan orang tua. Yang terakhir kali tamat SMA, apa cita-cita Anda sebenarnya? Nantinya kalau seandainya Anda tamat, kan ini kan kelas 2 nih, 1 tahun lagi kelas 3 tamat, selesai sekolah. Cita-cita Anda apa sih? Insya Allah kalau ada kesempatan izin Allah menjadi abri negara.
Oh, jadi Anda Tentara. pengen ikut TNI? Ya, Ikut TNI. Tinggi Ya. Anda sekarang berapa? siap 160. 160 ya. Kasat kemarin bilang 160 boleh Ya. ikut tes. Tapi kan ada waktu 1 tahun lah untuk Ya. meninggikan badan. Ya. Dengan olahraga mungkin yang lebih signifikan untuk meninggikan badan. Jadi cita-cita Anda ingin menjadi TNI? Ya, siap. Insya Allah. Insya Amin. Allah. Kita semua mendukung Ya, cita-cita siap. baik Anda. Baik, Indah Susilo, terima kasih atas kehadirannya di podcast SMS Hoki. Semoga apa yang kita bincangkan hari Ya. ini terutama menjadi suatu hal motivasi bagi Anda Ya. sendiri untuk melangkah lebih maju, Maju. untuk memberikan suatu prestasi yang terbaik buat Kabupaten Ya. Oki di tingkat provinsi maupun Provinsi. tingkat nasional. Nice. Dan tentunya sesuai yang Anda bicarakan tadi, sesuai yang Anda ungkapkan, ingin membahagiakan Dengan orang tua. ingin memberikan suatu kebanggaan bagi Bangga orang tua. Terima kasih atas kehadirannya di podcast SMSI Oki. Baik, itu guys tadi bincang-bincang singkat saya bersama atlet muda karate Oki yang tergabung di Gokasi, Kabupaten Ogan Komering Ilir di Kecamatan Pampangan yang sudah malang melintang lah di usia muda dari mulai SD, SMP sampai sekarang kelas 2 SMA ikut event-event karate. Kita apresiasi apa yang dilakukan Adinda Susilo. Tetap selalu semangat dan tentunya kita doakan apa yang menjadi cita-citanya sebagai ingin mengabdi kepada negara Indonesia sebagai seorang prajurit TNI nantinya Ya. tamat SMA. Itu saja guys. Jangan lupa like, komen, subscribe. Nah, subscribe gratis guys, bantu subscribe demi kelangsungan talk show podcast SMS Yoki. Dan tentunya untuk update konten-konten selanjutnya bunyikan tanda loncengnya. Cita-cita tidak bisa terrealisasi tanpa ada kemauan di dalam hati untuk menggapai cita-cita itu sendiri dengan motivasi yang tinggi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.